Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa inna ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wa tadabkur wa tadhkir wa ifadah wa istifadah wa al-tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qira'a mardatihi wa tawfiqihi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di dalam acara dan di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis kita ini termasuk majelis yang bisa mendatangkan manfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi yang hadir atau yang hadir belum kesampaian. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala menebarkan barokah majlis ini kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita dalam kesempatan kali ini insyaallah akan membahas salah satu kitab karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang berjudul Sabilun lil Ittikar. Sabilun lil Ittikar, yaitu jalan untuk tafakkur atau merenung. Al-Ittikar itu tafakkur atau merenung. Jadi kitab ini memang nanti tentang perenungan umur manusia. Di halaman yang pertama setelah judul itu ada biografi penulis kitab ini, yaitu Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Disebutkan dia lahir tanggal 5 bulan Safar, tanggal 5 bulan Safar tahun 1044 Hijriah lahirnya. Ini kita baru saja melewati bulan Safar, ya. Masuk ke bulan Rabiul Awal. Lahirnya tahun 1044, meninggal pada tanggal 7 bulan Dzulqa'dah tahun 1132. Lahir 1044, meninggal 1132. Jadi meninggal usianya berapa? 88 tahun. Meninggal usia 88 tahun. Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Umurnya panjang, di usia 88 tahun itu di umurnya panjang dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lahir usia 2 tahun. Dia dari kecil banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tanda-tanda orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala itu banyak ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sabar, dia dapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ketika mau naik kedudukan di sisi Allah itu pasti diuji oleh Allah. Seperti anak dari TK mau ke SD, tidak bisa masuk ke SD kalau belum diuji. Nah, dari SD kelas 1 ke kelas 2 ada ujiannya, kelas 3 juga ada ujiannya, sampai kelas 4 masuk SMP lebih berat lagi ujiannya. Nah, kalau kita TK saja belum lulus, bagaimana mau menyelesaikan ujian SMP, apalagi SMA, apalagi universitas. Wali-walinya Allah SWT itu ujiannya sudah kelas komunikasi pas, ya. Nah, termasuk Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mulai mencintai hambanya, maka Allah akan menguji hambanya, akan diberi ujian oleh Allah. Orang yang ujiannya paling besar di dunia ini dari mulai Adam sampai hari kiamat adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ujiannya paling besar. Dari mulai kecil dia lahir
ditinggal oleh bapaknya, tidak pernah ketemu bapaknya. Umur besar sedikit ibunya meninggal, besar sedikit kakeknya meninggal, besar sedikit pamannya meninggal. Waktu dirawat oleh pamannya Abu Thalib ini kondisinya sangat ingin sekali, anaknya banyak. Jadi Nabi Muhammad SAW itu hidupnya tidak lapang dari kecil. Makanya dia usia belasan tahun harus pergi ke Syam, dagang, nikah sama Khadijah, punya anak laki, meninggal semua anak lakinya, diuji oleh Allah SWT. Bukan cuma anak lakinya, anaknya Nabi Muhammad semua yang menguburkan Nabi Muhammad ini meninggal semua, kecuali hanya Fatimah. Anaknya yang wafat setelah wafatnya Nabi Muhammad hanya Fatimah. Lainnya wafat semasa hidupnya Rasulullah SAW, diambil anaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya yang paling dicintai diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diusir dari tempat kelahirannya oleh penduduk Mekah, dan berbagai macam ujian menimpa Nabi Muhammad SAW. Dia merasakan sakit, merasakan luka, pernah luka, panah. Waktu perang Uhud ada panah nembus topeng perangnya Nabi sampai nembus pipinya, sampai terkena giginya pecah, berdarah Rasulullah. Waktu hijrah ke Taif dilempar batu oleh anak-anak kecil sampai berdarah. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah terperosok masuk jebakan orang kafir pada waktu perang Uhud itu, sehingga pingsan. Nabi Muhammad dikabarkan meninggal, sampai para sahabat ada yang mau lari dari perang, kemudian ada yang teriak, "Mangkana ya'budu Muhammad fa inna wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum." Ada yang teriak gitu, sahabat ingat lain, tetap berada di peperangan. Muhammad itu tiada lain sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Sebelum dia sudah pernah ada rasul-rasul, dan rasul-rasul itu mati. Apakah kalau Muhammad itu wafat kalian akan berbalik jadi kafir lagi? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat suci Al-Quran. Nah, kita bicara mengenai ujian, termasuk Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini diberi ujian sejak dia lahir. Usia masih bayi dia pernah di satu malam nangis, gak berhenti nangisnya. Ibunya ini sampai kebingungan, digendong nangis, diletakkan nangis, ditenggorokkan nangis, ditelentangkan nangis, sampai pagi nangis tidak berhenti. Sampai akhirnya oleh ibunya pagi-pagi mau diganti kainnya, ternyata waktu kainnya dibuka, kain bajunya Imam Abdullah itu dibuka, ternyata di dalam bajunya itu ada kalajengking yang sudah menggigit punggungnya sampai berkali-kali. Jadi semalam itu nangisnya gara-gara digigit kalajengking, ya. Itu kata para ulama, dari kecil, dari bayi sudah dapat ujian dari Allah SWT. Umur 2 tahun ada salah satu pamannya, saudara ibunya, mendatangi Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Umurnya 2 tahun waktu itu. Dia tidak sengaja, pamannya ini menumpahkan za'faran masuk ke matanya Abdullah bin Al-Haddad. Padahal dia saat itu masih kena sakit disentri, tertimpa za'faran itu buta. Umurnya 2 tahun buta. Zaman sekarang kalau orang buta masih ada guru braille itu ya, masih bisa belajar. Zaman dulu mau belajar dari mana? Umur 2 tahun buta itu sudah berarti tidak ada kesempatan jadi anak yang pandai zaman dulu. Apalagi di Hadramaut sana, isinya pasir sama debu di sana ya, tidak seperti di Indonesia ini. Akhirnya ibunya ini nangis, ibunya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ini. Ibunya ini anaknya ini besar jadi orang yang bermanfaat. Nangis mendatangi kubur Nabi Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, salah satu wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikubur di kota Karim. Di kuburannya itu dia bertawasul, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku memohon kepadamu, wahai Allah,
ujian macam-macam. Kalau engkau mau memanjangkan umurnya, ya Allah, maka panjangkan umurnya dan jadikan dia orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Saya nggak mau anak saya tumbuh dewasa jadi orang biasa-biasa. Ini ibu zaman dulu seperti itu ya. Ingin anaknya tumbuh jadi ulama. Jadi penting sekali wanita ini kalau mau ada yang belum nikah, kalau mau cari istri, penting sekali ini. Nah, itu yang menentukan anak-anak kita. Kemudian dia bilang kalau engkau mau membiarkan dia dalam keadaan buta dan jadi anak yang tidak berpendidikan, kalau engkau mau mengambil nyawanya, saya hidup. Kalau mau dihidupkan, saya minta ini jadikan orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Akhirnya doanya ini terkabul. Sama seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari, Sahih Bukhari itu kan tinggalnya di Bukhara. Bukhara itu di Soviet sana. Kuburannya sampai sekarang ada. Yang menemukan kuburannya Pak Karno, Presiden Soekarno. Makanya orang Indonesia kalau ziarah ke sana pasti disambut. Satu-satunya yang boleh masuk sampai Kubah itu orang Indonesia. Karena yang menemukan kuburannya Presiden Soekarno dan yang membangun Kubahnya itu Presiden Soekarno. Padahal ada di Soviet sana. Imam Bukhari ini waktu masih kecil di dalam biografinya disebutkan juga tiba-tiba sakit buta Imam Bukhari. Ibunya ini nangis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya disembuhkan bahwa buta ini mau jadi apa? Kakeknya Imam Bukhari ini majusi, penyembah api kakeknya. Ayahnya orang soleh, anaknya jadi Bukhari. Jadi tidak ada. Dulu kakak saya orang jahat, kakek saya orang jahat, pantas saya seperti ini, tidak ada. Dulu aja Imam Bukhari kakeknya penyembah api, tapi dia jadi imam terkenal. Hadis yang dikumpulkan As-Sahihul Kitab menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Sahihul Bukhari, dikatakan Sahihul Bukhari. Dia buta waktu masih kecil. Ibunya berdoa kepada Allah, tidur di malam hari, mimpi ketemu Nabi Ibrahim. Ketemu Nabi Ibrahim terus mengadu kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Allah, anakku kasihan buta, kata Nabi Ibrahim. Ya kalau dia sabar kan dia dapat pahala dari Allah. Ya, tapi kalau dia buta gini dia nanti tidak bisa berdakwah. Saya mau anak saya ini berguna untuk umat manusia. Akhirnya mana anaknya? Didatangi di dalam mimpi itu, diusap matanya oleh Nabi Ibrahim. Bangun tidur, Imam Bukhari-nya datang mengambil ibunya, melek, bisa lihat berkat tangannya Imam Nabi Ibrahim. Nah ini harus Allah ada berkat doa dan bertawassul kepada Nabi Abdullah bin Abu Bakar al-Ibrahim. Makanya jangan jauh-jauh dari wali. Yang mau hidupnya gembira dekat-dekat sama wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Habib Abdullah bin Al-Haddad yang menulis kitab ini itu tumbuh dewasa layakbat, tidak berbuat sia-sia seperti anak-anak. Anak-anak di seumuran dia ini sudah lari ke sana, lari ke sini, main ke sana, main ke sini. Dia hidupnya beribadah, berzikir dan belajar. Belajarnya caranya bagaimana? Minta tolong temannya suruh bacakan kitab, dia mendengarkan. Kalau mendengarkan dia langsung hafal. Umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Umur 10 tahun, 11 tahun dia sudah melawat habis kitab-kitab yang dipelajari orang-orang dewasa. Usianya baru 10-11 tahun. Setiap hari habis sholat duha dia keliling, buta loh dia, padahal buta dia keliling ke masjid-masjid ditarik itu jumlahnya ada ratusan. Masuk setiap masjid sholat 2 rakaat di sana. Setiap hari sholat duha. Di usia yang masih sangat kecil itu, setiap waktu duha dia tidak pernah meninggalkan sholat mutlak sunnah 200 rakaat. Kita sholat duha 8 rakaat itu malas kita ya. Ini ada sholat duha 8 rakaat,
dia sholat sunnah mutlak setiap hari 200 rakaat. Sampai neneknya itu kasihan dia. Kamu ini main lah kayak anak-anak itu, kata neneknya. Dan saya tidak mau menghabiskan waktu saya. Dari kecil sudah dimanfaatkan sampai akhirnya dia tumbuh menjadi orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dipilih menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan dia sendiri mengatakan qala'atul kitab fil masyariq wal maghrib. Kata dia, aku telah membaca seluruh kitab di belahan bumi timur sampai belahan bumi barat, semuanya sudah dibaca. Padahal dia buta. Bacanya gimana? Dibacakan semua. Jadi yang sebelah sini baca kitab ini, sebelah sini baca kitab ini, didengarkan semua. Sudah aku baca semua. Aku sudah baca seluruh kitab di bumi ini, dan aku tidak mendapatkan kitab yang lebih hebat dari kitab Ihya Ulumuddin. Dia paling cinta sama kitab Ihya Ulumuddin. Kalau ada kesempatan baca kitab Ihya Ulumuddin kayak Imam Ghazali, Imam Al-Ghazali. Akhirnya dia juga berguru di antara guru rohani dia, guru yang membimbing rohaninya. Di antaranya adalah Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Asos. Itu salah satu gurunya. Nah, kemudian setelah di usia tertentu, dia ini memiliki murid-murid juga. Di antara murid-muridnya adalah Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Di antara murid-muridnya adalah Allah, dan masih ada banyak lagi. Kemudian dia menulis banyak kitab. Jadi murid-muridnya itu yang pegang buku, dia menyampaikan pelajaran, kemudian ditulis oleh murid-muridnya. Sampai banyak kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, bahkan musalsal. Kalau kita lihat yang di kitab itu ada beberapa kitab tulisan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, ya, termasuk bahasa Indonesia. Yang tulis kitab ini tinggalnya kalau kita naik pesawat mau menghampiri kuburannya, kita harus naik pesawat dulu 8 jam. 8 jam, habis itu naik pesawat lagi 1 jam ke kota Seoul, terus habis itu naik mobil setengah jam sampai di kota Tarim. Lalu kita masuk ke tempatnya kecil, desa. Di situ ada perkuburannya isinya pasir dan debu. Kuburannya penulis itu ada di situ. Tempatnya di desa, di Tarim. Ilmunya bisa sampai ke sini. Kalau orang tidak ikhlas, tidak mungkin. Dan ini ilmunya dibaca sudah ratusan tahun. Berapa banyak ulama yang mendapatkan manfaat dari kitab ini. Jadi dia kira-kira meninggal 400 tahun yang lalu. Kira-kira meninggal 400 tahun yang lalu. Kitabnya sampai sekarang dibaca oleh banyak ulama. Ratibnya dibaca di setiap lisan penduduk Indonesia di zaman dulu. Zaman sekarang sudah berkurang. Nah, kita perlu melestarikan lagi. Dulu pejuang-pejuang itu saya diberitahu oleh datuk saya, kalau mau perang bawa senjatanya sambil baca Ratib Al-Haddad. Ratib Al-Haddad, pernah dengar Ratiban? Itu yang tulis Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sam'i. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarr bi masyiatillah. Amanna billah wal yawmil akhir, tubna ila Allah batinan wa zahira. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Ya qawiyyu ya matin, ikfi syarra zalimin. Aslahallahu umurul muslimin, sarafallahu syarrul mu'min. Itu ratib harus kita baca setiap hari. Karena ratib itu di dalamnya ada ikrar. Kalau kita baca setiap hari dan merenungi, nanti bisa menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang nulis ratib ini namanya Imam Abdullah bin Haddad, yang nulis kitab ini, yang nulis ratib itu. Dia bilang, siapa yang baca ratib saya tidak pernah putus setiap hari, saya jamin matinya musnul khatimah. Dia bilang seperti itu. Yang ada
mengatakan dia, maksudnya dia berharap nantinya husnul khatimah karena di dalamnya ada doa-doa dan ikrar di dalam hati. Ikrar di dalam hati. Kalau bil takdir tak yahsul takdir. Kalau diulang-ulang terus, kata ulama, kalau engkau mengulang-ulang sesuatu yang diulang-ulang itu akan berbekas. Kalau kita bacanya satu kali, setahun satu kali, ya tidak ada bekasnya. Tapi kalau kita ulang-ulang setiap hari, terus bikin itu kita ulang setiap hari, batu itu ketetesan air terus setiap hari bisa lekuk. Nah kalau hati kita tetesin dikit terus setiap hari, mau tak mau pasti akan lembut. Pasti akan berbekas dikit itu di dalam hati kita. Al-Imam Abdullah bin Al-Hamdan ini, dia di akhir umurnya memanjangkan rambutnya. Rambutnya dipanjangkan sampai ke telinga. Dalam kondisi sakit ya, mau dicukur sama anaknya rambutnya mau dipotong, kata dia jangan dipotong, biar rambut saya panjang. Padahal biasanya sehari-hari dia gundul, dihabiskan rambutnya. Tapi mendekati wafatnya rambutnya dipanjangkan. Ditanya sama anaknya, kenapa Pak kok rambutnya sekarang dipanjangkan? Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, saya ini sudah menjalankan seluruh sunnahnya Rasulullah SAW. Semua sunnahnya sudah saya hitung satu-satu, sudah saya lakukan, kecuali sunnah rambut panjang. Nabi Muhammad itu pernah di dalam riwayat rambutnya panjang sebelum haji wada, haji terakhirnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu rambutnya panjangnya sampai di telinga. Disebutkan dalam riwayat bainal jummati wal wafrah. Jummah itu di tengah-tengahnya kepala, wafrah itu sini. Nah, rambutnya Nabi itu dulu panjang dan lebat, hitam, tidak ikam, tidak gulung-gulung gitu ya. Rambutnya lurus tapi berumbak, dan sisirannya Nabi itu dulu belah tengah. Jadi rambutnya itu belah tengah gitu. Kalau dia nunduk, rambutnya ini ke depan menutupi wajahnya. Rambutnya Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan kita diberi kesempatan memandang Nabi Muhammad SAW, terutama di bulan Rabiul Awal ini. Baca sholawat yang banyak. Jangan sampai bulan Rabiul Awal lepas kita tidak pernah mimpi Rasulullah SAW. Mimpinya dikejar maling, terusnya kita dihutang, dikejar maling, dikejar anjing. Nah mimpinya nggak karu-karuan karena dilihat nggak karu-karuan. Nah kalau banyak sholawat, baca sejarahnya Nabi, baca maulid jangan cuma kasihkan sama suaranya. Udah dia baca qasidah nikmatnya luar biasa. Artinya apa tahu nggak? Diresapi supaya nanti ada yang berbekas di dalam hati kita. Nanti kita pulang bisa memimpikan Rasulullah SAW. Ada Nabi man yara fil manam fasayarani fil yaqظah. Siapa yang memimpikan aku di dalam tidurnya, nanti dia akan melihat aku dalam keadaan terjaga. Ini maksud juga melihat Nabi Muhammad SAW. Nah dia dipanjangkan rambutnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian tidak lama setelah itu wafatlah Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad di tanggal 8 bulan Dzulqa'dah seperti yang kita bahas tadi. Nah di antara buku-bukunya adalah buku Sabilul Iqtidar yang akan kita bahas. Tapi saya tidak akan mulai sekarang karena katanya tadi banyak yang absen ya, dari ini ya. Nanti insya Allah kita mulai di pertemuan yang akan datang saja, masuk membaca mukadimahnya. Sebab sayang kalau ketinggalan ya. Kita baca dari awal nanti bersama-sama. Panjang umur insya Allah nanti majelis ini setiap Selasa kedua ya. Selasa kedua jangan terlambat. Habis sholat isya langsung kita mulai. Nah, selesai sholat isya, sholat ba'diyah, langsung kita mulai jam 8 tutup bukunya. Saya nggak suka ngaji panjang-panjang.
Karena nanti kalau panjang-panjang kesannya hilang, ngantuk kesannya hilang. Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Rasulullah itu di dalam riwayat tidak pernah ngomong panjang-panjang, tidak pernah majelis panjang-panjang. Karena menjaga perasaan orang punya keperluan macam-macam, nanti ngantuk kesannya majelis tadi hilang. Apalagi kalau yang bicara ada 8 orang, 10 orang, sudah ada yang masuk ketawa sendiri ya, ya. Tidak paham apa yang disampaikan. Nah, kalau majelis ini kita baca, nanti saya tidak panjang-panjang. Selesai sholat isya, langsung kita buka kita ini jam 8:04, kemudian selesai. Yang paling penting bukan panjangnya majelisnya. Yang paling penting niat kita yang lurus membaca kitab ini. Yang lebih penting dari itu niat mengamalkan isi kitab. Mau dapat informasi banyak kalau tidak ada niat mengamalkan, nah kemudian itu. Nah, yang paling penting itu sedikit-sedikit, tapi kita mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, majelis ini keutamaannya sangat besar. Di dalam majelis itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat yang sangat deras sekali. Di majelis seperti ini, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkapkan mata batin kita, maka kita akan melihat ini di majelis seperti ini turun deras sekali hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih deras dari hujan tadi sore. Tadi sore hujannya deras kan? Deras sampai masuk rumah tempat saya itu, hujannya dari derasnya sampai masuk rumah. Kalau kita dibuka mata batin kita lihat ini sekarang di tempat ini ada hujan deras sekali, lebih deras daripada hujan yang paling deras yang pernah kita lihat seumur hidup. Tapi hujan yang deras itu hujan rahmat. Hujan rahmat itu kalau kita tidak punya tempat untuk menampungnya, ya lewat hujannya tadi kita tidak dapat apa-apa, sama seperti hujan di luar itu. Kalau kita nggak punya ember buat tampung airnya, ya sudah airnya masuk ke tanah lagi. Nah, kita ini perlu hujan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus punya tempat untuk menampung. Tempatnya apa? Tempatnya adalah hati. Hati kita sendiri ini adalah tempat menampung rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus menyediakan hati di setiap majelis. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ajsadikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak memandang paras kalian, tampang kalian, baju kalian, posisi kalian yang dipandang oleh Allah SWT. Yang dipandang adalah hati kalian. Nah, hati itulah tempat menampung rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ghazali, makanya persiapkan hati setiap masuk ke dalam majlis. Berapa banyak orang masuk ke dalam majlis, masuk dia masih dalam keadaan kotor, keluar disucikan oleh Allah SWT. Masuk dia masih dalam keadaan banyak dosa, keluar diampuni seluruh dosanya Allah SWT. Ada yang masuk ke dalam majlis seperti itu, keluar dapat petunjuk dari Allah SWT, jadi orang yang baik, jadi istiqomah. Nah, harapkan itu. Ada yang Ghazali kalau mau dapat tetesan rahmat itu, pertama akidahnya harus benar. Orang kalau akidahnya nggak benar, menyimpang dari akidahnya Rasulullah SAW, nanti hujan rahmat itu mas netes, hatinya dia ini seperti ember yang terbalik. Tidak ada tetesan hujan yang masuk karena akidahnya menyimpang dari akidah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, orang itu harus bertobat dari segala perbuatan maksiat. Karena orang yang masuk majelis punya niatan berbuat maksiat, dia seperti membawa ember yang ada lubangnya. Airnya masuk tapi keluar dari bawah. Makanya setiap masuk majelis taubat kepada Allah SWT, niat tidak akan mengulangi perbuatan maksiat. Yang ketiga, yang menghalangi tetesan rahmat itu lintasan-lintasan buruk di dalam hati.
sombong, riya, hasad, iri hati, itu bisa menjadikan rahmat yang sudah masuk di dalam hati itu jadi terkontaminasi dengan sifat-sifat buruk seperti ember yang di dalamnya banyak kotoran binatangnya. Air hujannya masuk tapi tidak bisa dipakai karena tercampur dengan najis. Makanya kalau mau datang najis kita harus meluruskan keyakinan kita, bertobat kepada Allah dan menjaga hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Keluar nanti kita akan membawa manfaat, membawa rahmat. Dari setiap hadir majelis naik kedudukannya di sisi Allah. Orang yang tidak menjaga hal-hal yang disebut Imam Ghazali tadi, dia mondar mandir bertahun-tahun masuk majelis tidak ada perubahan, tidak meningkat, tidak ada kualitas yang meningkat di dalam dirinya. Padahal setiap hari sudah menyetorkan dirinya di tempat turunnya hujan rahmat, tapi tidak ada peningkatan di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak menjaga tempat cucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Terakhir sebagai penutupan, saya akan bercerita di masa Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar itu kira-kira hidup 100 tahun yang lalu atau lebih, 150 tahun yang lalu. Dia di Hadramaut juga. Di antara yang berjumpa dengan Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, muridnya di antaranya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang nulis kitab Sumsud Duror Maulid ya. Ini di antara muridnya. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ini orang yang sangat berilmu, ilmunya tinggi, kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hobinya baca Al-Quran, hafal Al-Quran, dan kalau baca Al-Quran dia seperti orang yang mabuk. Kalau kita nonton TV lah, seperti kita nonton TV, anak kita lewat, mondar-mandir kita nggak kelihatan karena mabuk sama acara TV tadi kan. Ditanya sama istrinya, ya anak kita mana? Nggak tahu, padahal lewat di depannya karena asiknya dengan acara TV tadi atau bola, apalagi kalau bola. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar kalau membaca Al-Quran nggak sadarkan diri dari cintanya dengan Al-Quran. Pernah suatu ketika dia diundang akad nikah. Ini yang punya hajatan akad nikah itu, tidak mungkin menikahkan anaknya sebelum hadir berbahasa dan Shalih Al-Bahar. Umpamanya akad nikahnya jam 7 pagi, ditunggu sampai jam 10 Habib Hasan belum datang. Yang punya rumah itu tahu Habib Hasan ini kadang-kadang suka tenggelam dalam bacaan Al-Qurannya, lupa semua. Akhirnya manggil salah satu orang, coba kamu telusuri jalan dari rumah sini ke rumahnya Habib Hasan. Jangan-jangan dia ini sedang baca Al-Quran kelupaan. Jam 10 pagi matahari sudah terik ya. Ditelusuri sama orangnya, ternyata betul dia sedang di pinggir jalan di atas keledai. Keledainya itu jatuh ke bawah, matanya terpejam baca Al-Quran. Keledainya sampai jatuh ke bawah, jadi tidak sadar ya baca Al-Quran ini. Sampai disentuh tubuhnya sama yang suruhannya tadi. Ya kan, kaget. Gimana saya? Kata dia. Tadi di jalan itu sudah jam berapa ya? Jam 10. Acaranya jam 7, ditunggu jam 10 belum datang. Akhirnya dituntut itu keledainya sampai akhirnya hadir di acara itu. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ini waktu dia wafat, jenazahnya dibawa. Ada satu orang awam keluar dari pasar baru membeli daging mentah. Daging mentahnya ini lihat ada jenazah, akhirnya dia nggak jadi pulang dari pasar ngikuti jenazah tadi. Oh, saya nyolatkan jenazah dulu aja. Menyolatkan jenazah itu sunnah ya. Bahkan kalau kifayah, kalau satu kampung nggak ada yang menyolatkan, dosa semua satu kampung. Pahalanya sangat besar menyolatkan jenazah ini.
Jadi orang dari pasar lihat ada jenazah, mati dulu lah, saya sholatkan jenazah dulu. Daging mentah tadi sama dia dikantongi, sah nggak sholatnya? Sholat kantongi daging mentah sah? Hah? Sah saja, yang nggak boleh pakai. Kalau pakai itu baru najis, kalau daging disembelih nggak najis. Kalau najis kita nggak boleh makan. Nah ini dagingnya dikantongi sama dia, kemudian dia ikut menyolatkan jenazah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia nggak tahu yang disolatkan ini jenazahnya Habib Hasan dan Sholat Al-Bahar. Dalam hadis disebutkan man shalla ala maqbur ghufira. Kata Allah, siapa yang menyolatkan jenazahnya orang yang orang jenazah itu diampuni oleh Allah, maka yang menyolatkan itu berkat jenazah itu diampuni oleh Allah. Jadi orang mati bisa mendatangkan manfaat tak? Bisa mendatangkan manfaat. Kalau ada orang bilang orang mati tidak ada manfaatnya, berarti dia nggak pernah baca hadisnya nanti. Itu orang sudah mati, kita sholatkan jenazahnya. Kalau dia termasuk orang yang diampuni Allah, maka orang yang hidup ini diampuni dosanya oleh Allah karena jenazah tadi. Makanya kalau ada jenazah, jangan sampai kita tidak menyolatkan. Siapa tahu itu termasuk jenazahnya orang yang diampuni oleh Allah, kita nanti kebagian diampuni seluruh dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah orang ini melaksanakan hadis Nabi itu ikut sholat. Pulang dia sampai di rumah, lapar, daging mentahnya tadi mau dibakar, mau buat daging bakar ya. Di zaman dulu belum ada kompor. Dia bakar kayu, ditunggu 5 menit, dagingnya masih tetap mentah. 10 menit mentah. Kayu bakarnya sudah habis semuanya. Dagingnya ini tidak matang sama sekali, mentah seperti belum pernah dibakar. Ini daging apa yang saya beli? Kata dia, apa ini? Yang beli saja dibeli mentah daging. Bisa habis semua kayu bakar saya gara-gara sepotong daging ini. Akhirnya dia pergi ke tempatnya satu orang soleh yang ada di kampung. Kalau dengar cerita seperti ini, jangan tanya rujukannya mana Ustaz, dalilnya ini dari kitab-kitabnya ulama juga. Ambil dari hikmahnya. Kemudian dibawa ke tempatnya orang soleh. Diceritakan, wahai guru, saya tadi beli daging dari pasar mentah, saya bakar sampai kayu hampir habis semua, mentah terus. Dan matang-matang ini apa ini? Dagingnya apa ini? Dia sama gurunya. Ini daging biasa, cuma punya keistimewaan, kata gurunya. Apa keistimewaan daging ini? Kamu tadi dari pasar langsung pulang atau mampir-mampir? Kata orang tadi, mampir saya. Mampir apa? Mampir mana kamu? Saya cuma mampir sholatkan jenazah. Ada jenazahnya orang tadi rombongan menyolatkan. Saya ikut sholatkan. Kata gurunya, kamu tak tahu yang kamu sholatkan kan itu jenazahnya Habib Hasan dan Sholat Al-Bahar. Siapa yang menyolatkan jenazahnya, jasadnya tidak akan disentuh maksudnya. Tidak akan disentuh. Sampai dagingnya di kantong ini tidak bisa dibakar. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala ini mau menampakkan keutamaan hamba-hambanya. Sampai daging yang dibeli di pasar ini, karena ikut sholat bersama dia, dagingnya juga tidak bisa disentuh. Tidak bisa disentuh oleh api berkat jenazahnya Habib Hasan bin Sholat Al-Bahar. Ini yang kedudukannya sangat tinggi sekali. Di zamannya Habib Hasan bin Sholat Al-Bahar ini saya kenapa mau cerita Habib Hasan bin Sholat Al-Bahar? Ini ada hubungannya sama majlis. Dulu dia punya seorang murid. Muridnya ini diutus berdakwah keliling di desa-desa di luar kotanya Habib Hasan bin Sholat Al-Bahar. Di seberang desanya Habib Hasan bin Sholat Al-Bahar itu ada seorang Rashi, apa namanya, suka ini apa namanya, bunga, memberi hutang bunga, apa namanya, renten. Ada seorang renten,
hukumnya ya. Renten itu ngutangi pakai bunga itu dosanya luar biasa. Berhutang dengan bunga dosanya juga luar biasa. Sampai di dalam Al-Quran disebutkan memerangi Allah. Orang yang berbuat riba gitu ya, memerangi Allah. Ini renten nih, dosanya luar biasa ya. Jadi banyak orang-orang yang hutang, jadi dia kekayaannya dari bunga hutang. Nah, satu ketika ada satu orang yang berasal dari kotanya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, ngutang sama renten ini, tapi belum dibayar-bayar. Si renten ini pergi ke kotanya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, tujuannya mau nagih hutang dan bunganya. Sampai di kota itu, dia pergi ke rumah orang yang hutang itu, ditanya, tidak ada orangnya. Tanya sama istrinya, kemana suami kamu? Dia pergi ke majelisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Hutang pakai bunga, tapi masih ada majelis terus dia ini. Rentennya ini akhirnya tanya, di mana majelisnya? Siapa itu Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar? Itu rumahnya di situ, majelisnya juga di situ. Datang ini si renten ini, niatnya mau nagih hutang. Waktu masuk ke majelisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, lihat Habib Hasan dengar nasihatnya, duduk di majelisnya, dia merasakan ketenangan. Kemudian selesai majelis, dia berdiri gak jadi nagih hutang, pulang. Renten ini pulang. Nah, putus ceritanya sampai di situ. Saya tadi katakan di awal, Habib Hasan ini putus muridnya sedang berdakwah. Setelah beberapa waktu kejadian renten itu datang ke majelisnya Habib Hasan, setelah beberapa masa, muridnya ini pulang dakwah. Muridnya Habib Hasan ini pulang dari dakwah, bertemu dengan Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Ditanya kabar dakwahnya. Kemudian Habib Hasan tanya, ada kejadian yang aneh nggak? Kejadian yang luar biasa nggak waktu kamu dakwah? Kata muridnya nggak ada. Coba kamu ingat, ada kejadian yang luar biasa nggak? Kata muridnya, oh iya ada. Apa kejadian yang luar biasa itu? Saya itu mampir di desa Pulang, desanya sendiri. Di sana ada seorang renten, kata muridnya ya, ada seorang renten tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobat. Jadi dia itu menyerahkan kepada saya catatan bunga-bunga yang dulu pernah dia ambil dari semua orang yang pernah hutang kepadanya. Dia menyerahkan sejumlah uang kepada saya, minta tolong bunganya ini disuruh mengembalikan ke orang-orang yang dulu pernah diambil bunganya. Kerjanya nangis terus, takut kepada Allah SWT. Padahal ini renten, jadi mantan renten tadinya ya. Akhirnya karena saya kasihan, dulu itu berodai ikhlas betul gitu ya. Saya kasihan, saya keliling mengembalikan semua bunga-bunga yang pernah diambil oleh renten. Karena rentennya itu dalam keadaan sakit. Dikembalikan, saya selesaikan, saya kembalikan bunga itu 3 hari. 3 hari setelah itu saya datang kembali ke renten tadi. Saya serahkan buktinya, saya bilang ke dia, sekarang kamu sudah tidak tersangkut lagi dengan bunga. Sudah saya kembalikan semua bunga-bunga itu. Dia kemudian nangis bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak, kata mantan renten tadi. Kemudian tiba-tiba dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggal mantan renten ini. Kemudian Habib Hasan bin Shalih ini tersenyum. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Kenapa guru tersenyum dalam ini? Renten yang tobat itu beberapa waktu yang lalu, kalau kamu mau tahu sebab musabab dia bertobat itu, beberapa waktu yang lalu datang ke majelis saya. Waktu dia masuk ke majelis saya lihat hujan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala membanjiri tubuhnya.
dan saya tahu dia termasuk orang yang ditakdirkan bahagia oleh Allah dunia akhirat gara-gara masuk majlis. Ini orang renten rusak masuk majlis, keluar bisa mendapat petunjuk dari Allah SWT. Nah ini buat perkenalan, sudah setengah 9 ya, saya nggak kuat malam setengah 9 sudah ngantuk juga ya. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita mulai sholat isyaknya di sini. Hari Selasa kedua. Kitabnya, kalau yang punya kitab bawa kitab. Yang tidak punya kitab nanti disediakan di sini ya, fotokopi. Habis sholat isya, baca doa, sholat ba'diyah, kemudian kita mulai membaca kitab jam 8 selesai. Insyaallah 8:04 insyaallah selesai. Nah, sampai di sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita ini mendatangkan berkah, mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang kita cintai, juga orang-orang yang mencintai kita, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah mengampuni umat Nabi Muhammad SAW, memberikan petunjuk kepada umat Nabi Muhammad SAW, memaafkan segala kesalahan umat Nabi Muhammad SAW, mempersatukan hati umat Nabi Muhammad SAW, mendamaikan umat Rasulullah SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebenar-benarnya umat Nabi Muhammad SAW yang nanti dibanggakan oleh Rasulullah SAW di hari kebangkitan. Amin ya rabbal alamin. Bisa Al-Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana farrafna wa annana hasrafna ala ma hasrafna fatub alaina tauba tansir li kulli hawba wasturana awadi wa amin rahmati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wa ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli bi mahabbah aw hiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in amin rabbi isma fadlan wa judan manna la bi hisabi minna bil mustafa rasuli na'udzu bi kulli suri bil mustafa rasuli na'udzu bi kulli suri bil mustafa rasuli بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عداد فصل الصحف والحمد لله في البدء والأنام. Alhamdulillah. Nanti doa